Oh siap. Yang paling vokal tak doakan jadi bupati. Karena bupati mentalnya harus bagus mas ya. Ya. Berarti kita sepakat Pancasila adil. Gak boleh diganti komunis, gak boleh diganti yang lain-lain. Sepakat ya? Sekarang saya tanya. Kalau saya tanya, sampai memilih Pancasila atau Al-Quran? Dipikir dulu. Pancasila atau Al-Quran? Yang jawab Pancasila angkat tangan satu, naik, berdiri, bilang kenapa? Siapa yang berani? Berdiri, ya silakan. Kenapa? Karena Indonesia ada beberapa agama. Berarti kalau memilih Al-Quran, siapa yang memilih Al-Quran? Nah, berdiri, ngomong. Ini saya berbicara sebagai umat muslim. Ya. Ketika saya berbicara sebagai warga negara Indonesia, tentunya saya menyampaikan saya memilih Pancasila. Tapi Ya. ketika saya menjadi umat Muhammad, yang paling penting adalah Al-Quran. Al-Quran, oke. Oke. Sebenarnya begini mas, kita pilih Pancasila itu sudah memilih Al-Quran. Kita memilih Al-Quran itu juga otomatis memilih Pancasila ada gak dalam Al-Quran? Saya tanya. Enggak. Tapi cinta negara ada gak? Yang tahu ayatnya saya kasih HP. HP saya kasih. Yang tahu dalil nasionalisme dalam Al-Quran sebutkan ayat berapa? Silakan. Al-Hujurat ayat berapa? Ayat 8 gimana itu? Ayo. Tiga, dua, satu, oke. Jadi gini mas, perhatikan. Al-Quran itu teks nakli yang jumlahnya hanya 6.236, tidak nambah, tidak kurang. Sepakat ya? Kalau Al-Quran ditambah-tambahin dosa besar, bisa jadi kafir. Kalau dikurangi sama saja. Al-Quran dan hadis jumlahnya tidak pernah kurang atau lebih. Sedangkan persoalan negeri, persoalan umat, persoalan masyarakat itu selalu tambah. Contoh, siapa yang tahu hukumnya bayi tabung? Mana nyari? Nyarinya di mana itu? Hukum bayi tabung. Hukum kredit. Itu nyarinya di mana? Di Al-Quran, di hadis nggak ada mas. Makanya kita butuh ulama ya. Ulama itu yang berhak untuk menggali hukum yang ada. Sekarang dalil nasionalisme di Al-Quran nggak ada. Kalau kita menginjak pada terjemahan, paham ya? Jadi Al-Quran diterjemahkan itu nggak ada. Mana ini dalil nasionalisme cinta negara? Nggak ada. Hubul wato minal iman itu bukan hadis. Siapa yang bilang hadis? Itu bukan hadis. Itu adalah makalah Umar bin Khattab. Saya jelaskan. Surat Al-Qasas ayat 85 itu dalilnya. Tapi di sana teksnya beda. Diperhatikan. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Innal ladzi itu menyimpan domer Allah. Nah ini kalau nggak anak pesantren nggak tahu masalahnya, kita ngaji nahu. Domer itu bisa yang namanya kelihatan, mustaqir, wujud. Nah, inna wahaladi seharusnya seperti itu. Tapi Al-Quran itu punya gaya bahasa yang unik. Jadi Allahnya dihilangkan.
Innallati faradu alaikal Qur'ana, sesungguhnya Allah itu mewajibkan atas kamu kembali kepada Al-Quran, hukum-hukum yang ada, hukum-hukum syariat. Kembalilah kepada hukum Al-Quran. Laradduka ila ma'at. Ma'at ini kalau terjemahan depak itu artinya tempat kembali. Nah, kembali kemana? Kan gitu lah. Jadi ngaji terjemah itu gak cukup. Tegas, jelas, ya. Kita harus tanya ke mufasir. Nah, laradduka ila ma'at. Ini yang coba diperhatikan. Calon imam harus tahu. Laradduka ila ma'at. Ma'at ini dalam mufasir ada 4 makna. Loh, kalau arti sama makna beda. Ya, paham ya? Saya artinya apa? Misalnya ada polisi di pinggir jalan gini, artinya apa? Stop. Kalau maknanya apa? Hah? Beda atau makna bisa beda-beda kan? Nah, mufasir ini yang orang yang mampu menggali makna dalam Al-Quran. Maknanya dapat ma'at. 1, kematian. 2, akhirat. 3, hari kiamat. 4, Makkah. Yang menafsirkan Makkah itu ada 2 orang, yaitu Imam Al-Khalwati dalam tafsirnya. Nama tafsirnya apa? Ul-Bayan. Dan yang satunya adalah Fakhruddin Ar-Razi, menafsirkan bahwa ma'at ini adalah maknanya Makkah karena asbabun nuzul. Jadi ayat turun itu ada sebabnya. Ini ayat kok turun kenapa? Tabat yada Abi Lahab wa tab. Ini turun kenapa? Saya tahu. Turun karena waktu itu Abu Lahab menghina Kanjeng Nabi, itu akhirnya turun surat itu Al-Lahab ya. Nah, laradduka ila ma'at itu pada waktu itu Kanjeng Nabi itu galau. Kanjeng Nabi itu galau. Kata siapa Kanjeng Nabi itu galau? Jadi di Madinah, kalau Ibnu Hajar menerangkan qaulu kasir al-waton. Jadi Kanjeng Nabi itu rindu kepada Mekah. Bagaimanapun Mekah itu tempat beliau dilahirkan. Selama 40 tahun di sana. Akhirnya diusir, kan gitu ya ceritanya ya. Nah, setelah itu beliau itu, ya Allah, aku kok kangen omah. Orang Karanganyar kan gitu, ya Allah, aku kok merantau, aku kok mondok, aku kok kangen omah. Kanjeng Nabi seperti itu. Akhirnya turunlah ayat Innallati farada alaikal Qur'an laradduka ila ma'at. Itu dalil nasionalisme. Kanjeng Nabi pun rindu kepada tanah kelahiran. Kalau mau hadis, kalau dini hadis, mau hadis. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa ketika Kanjeng Nabi itu menaiki unta, terus di sana itu ada terlihat wah itu sebentar lagi sudah Madinah. Akhirnya untanya dipercepat. Lihubbiha, katanya seperti itu dalam konteks kalimatnya. Saking cintanya Kanjeng Rasul kepada Madinah, itu kalau sudah kelihatan Madinah dari jauh, itu dipercepat. Saya cinta kepada negeri Madinah. Maka sebagai konteks tanah kelahiran, Madinah sebagai konteks kota tempat tinggal, domisili. Itu sudah manusiawi. Jadi kalau nyari dalil nasionalisme katanya nggak ada, ya memang nggak ada karena nggak pernah ngaji. Supaya bisa tahu mana daripada Al-Quran, dia ngaji tafsir. Ya, ngaji tafsir ya sulit ya. Nah, sekarang saya tanya, adzan itu hukumnya apa? Kalau saya tanya hukum, berarti ada wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Adzan itu hukumnya apa? Yo, jangan anak rohis. Berarti jawab. Ada anak rohis. Adzan itu adzan di masjid, hukumnya apa? Gak tahu atau gak berani? Ya, mau angkatan jawab. Ayo cewek, ya cewek. Boleh gak perempuan adzan? Boleh gak? Kenapa gak boleh?
Dalilnya apa? Oh, sekarang saya tanya. Ayo. Ayo. Dalilnya apa? Oh, biasanya kan gitu ya. Kamu ini dalilnya apa? Cewek itu boleh tanya. Ya bilang boleh tapi kok sayup-sayup dari azan itu hukumnya sunnah. Jadi kalau sekarang hanya nggak ada yang azan itu nggak apa-apa. Beneran. Ini masalah hukum. Masalah hukum itu jelas. Ya, paham ya? Tapi seolah-olah kita melihat bahwa setiap hari azan itu seolah-olah jadi wajib. Ya. Jadi kalau nggak azan itu rasanya, wah ini ada yang bukan. Nah, sekarang saya tanya, sholat hukumnya apa? Wajib. Sholat bisa jadi haram. Sholat bisa jadi haram dalam toilet. Oh, ya. Sholat bisa jadi haram ketika dia sakit, memaksakan diri. Misal kaki saya patah, terus waktunya berbaring, saya maksa berdiri, itu haram. Sholatnya jadi haram. Ya. Terus sholat di waktu yang dilarang. Waktu yang dilarang kapan? Hah? Waktu terbenamnya matahari dan terbitnya matahari itu haram. Sholat yang karuan, inna sholati wa nusuki kan ya. Wa aqimus sholata wa atuz zakat, tak jelas di Al-Qur'an. Perintah sholat itu wajib, tapi dalam beberapa konteks bisa jadi haram. Ini ilmu mas, jadi nggak ngawur gitu ya. Jadi kalau terlalu kencang ibadahnya, sholat terus, pak ini nggak benar ini. Ya. Nah sekarang saya tanya, mendirikan negara khilafah hukumnya apa? Mendirikan negara khilafah hukumnya bagaimana? Kalau saya tanya hukum 5 tadi, wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Mubah, yang lain. Katanya mubah, yang lain. Kalau saya tanya dalilnya apa, nggak tahu. Nah, kayak gitu ya. Apakah kita disuruh untuk mendirikan khilafah? Saya tanya. Apakah kita harus mendirikan negara muslim? Saya tanya. Ayo. Yang wajib bagi kita adalah memiliki imam, pemimpin. Jadi kalau Karanganyar harus punya bupati, keturun kecamatan harus punya camat, turun harus punya RT RW kepala desa. Itu wajib. Yang wajib adalah sholat gak ada imam, jadi semuanya sholat sendiri, terus sholat sendiri-sendiri, itu namanya sholat sendiri ya. Tapi kalau jamaah harus ada imam, kan gitu. Imamnya cuma satu ya. Nah, jadi mohon dipahami bahwa khilafah itu bisa jadi baik, bisa jadi buruk, bisa jadi diperlukan, bisa jadi tidak. Itu tergantung konteks, gitu loh. Jangan memaksakan ya. Kalau Indonesia sudah fix Pancasila, berarti mohon maaf, khilafah di negara lain saja. Jangan di Indonesia. Kita sepakat Pancasila. Yang menyepakati Pancasila siapa? Siapa? Yang menyepakati Pancasila siapa? Seluruh rakyat Indonesia. Yakin? Yakin? Yang cewek dari tadi kok. Wah ini gimana nih? Ayo. Pancasila tidak ada dalam Al-Quran, tapi nilainya Islami semua. Tidak ada yang bertentangan dengan syariat. Sepakat ya? Kalau ada yang membenturkan Pancasila dengan agama, satu, dia tidak bisa ngaji. Dua, dia tidak pernah ngaji. Ngomong seperti ini gak usah kiai mas, saya cukup. Saya itu santri yang paling belit di pondok. Ya serius. Santri yang ya Allah,
kiai saya sampai gregetan. Santri yang paling bodoh seperti saya itu bisa mengkonter orang-orang yang so pintar. Jadi kalau masalah negara, konsep negara, ideologi Pancasila dan syariat dan sebagainya, nggak usah kiai, nggak usah habaib, saya saja cukup. Karena ini masalah remeh. Ya. Jadi kalian nanti kalau sudah masuk dunia perkuliahan, mohon ingat apa kata saya, bahwa Al-Quran secara tegas untuk kita hubul waton dalam konteks kenegaraan dan kemasyarakatan. Ya, paham ya? Yang cewek, halo, jam berapa sekarang? Biasanya jam sekarang itu pelajarannya apa? Istirahat. Waduh, istirahat. Saya tanya lagi. Oh habis? Oh dia? Oh tak kasih habis? Ya nanti saja ya. Habis saya habis nanti ya. Jadi gini loh mas. Jadi gini loh. Kita merdeka itu sudah berapa tahun? 74. Kok akhir-akhir ini ada yang mempermasalahkan Pancasila? Itu berarti orang baru datang. Paham? NU lahir tahun berapa? Muhammadiyah lahir tahun berapa? Nah, Muhammadiyah dan NU itu yang punya negara, yang punya tanah ini, yang berjuang itu ya NU dan Muhammadiyah. Kok ada orang-orang luar yang mau mengganggu? Mau kita itu bangun rumah, yang kita beli rumah, beli tanah, beli semen, ada orang baru muncul berobrol rumahmu, kamu mau bagaimana? Itu rumahmu loh. Hizbut Tahrir Indonesia itu masuk tahun 1980, baru kemarin. Kok mau udah-udah? Anda itu gak pernah mengusir penjajah, gak pernah memberantas PKI. Siapa kamu? Ayo. Itu rumah kamu loh. Kiai Dahlan itu ngaji, memberikan pencerahan di Jogja, Bahasim, Hadratus Syekh, Hafal Kutub Busita, memberikan fatwa bahwa membela negara itu wajib. Kalau meninggal hukumnya mati syahid. Itu sudah jelas, NU Muhammadiyah sepakat. Itu yang punya negara, yang mengusir penjajah, kiai-kiai digorok, santri mati, 200.000 santri perang 10 November Pak. Kalian itu cuma menikmati tanah. Umur kalian itu berapa? 14, 16. Kelahiran tahun berapa? 2003. Ke 45 itu berapa tahun? Yang berjuang itu kakek nenek kalian itu loh. Buyut-buyut kalian. Ada yang disembelih, ada di penjara, disiksa. Kalian datang itu sudah nikmati enak. Kok mau macam-macam? Syukurnya mana? Mikir. Sampai sudah didirikan rumah, diberikan AC, diberikan listrik, diberikan air, tinggal pakai. Kok kamu berubah? Pikirannya itu mana? Logikanya. Kakek nenek kita yang membangun negeri ini pakai darah. Ini kalau saya ceritakan sejarahnya bisa sampai besok siang. Itu loh ya. Makanya kita harus paham, sebagai generasi muda, jangan ikut aliran-aliran yang aneh-aneh. Ya, pahami semuanya. Kalau ada orang nodong khilafah itu adalah solusi umat itu, pelajari dulu khilafah kayak bagaimana. Ya, kalau Anda tidak setuju dengan demokrasi, pelajari dulu demokrasi kayak bagaimana. Jelas ya? Jangan sok tahu. Kalau Anda saya kasih ayat, waktu sakit tubuh, bunuhlah mereka orang kafir dimanapun kamu berada. Tak kasih ayat itu.
Seolah-olah Al-Quran asram, ya. Loh, Al-Quran memerintahkan bunuh. Waktu luhuk, hai suatu ada di Al-Quran itu. Al-Quran memerintahkan bunuh, tapi konteks ayat itu adalah ketika waktu itu perang. Jadi ngaji Al-Quran tidak tepat kalau menggunakan terjemahan. Makanya harus ya harus ngaji lah. Harus ngaji ya. Nah. Oke. Tapi saya ada pertanyaan. Satu pertanyaan saya terima. Ya silakan. Berdiri ya. Sunnah itu boleh dikerjakan, boleh tidak, itu mubah. Ayo. Sunnah itu ketika dikerjakan dapat pahala. Oke, saya terima. Sekarang menutup aurat itu hukumnya apa? Wajib. Kalau ditinggalkan dosa. Oke. Bentuk menutup aurat ada nggak yang perintah? Harus jilbabnya warna pink. Yang penting menutup, itu sudah dapat pahala. Sholat nggak pakai kopiah nggak apa-apa, asalkan ini bisa nempel sujud. Ataupun ini topi, kopiah hitam, topiah putih, belangkon, bahkan tali rafia kamu betul-betul, itu sudah dapat kesunahan. Oke, dipahami, benar dipahami. Ya. Jadi sunnah itu adalah ajaran kontekstual. Bedanya teh dengan kopi apa? Rasa terus. Nah, banyak loh. Tapi asalnya mereka berdua sama dari air. Islam itu air itu, Mas, Kakak Dani. Masjid Kudus itu bentuknya kayak tadi, Mas. Menara Kudus itu ya. Nah, apakah itu haram? Tidak, itu digunakan sebagai menara azan. Gak apa-apa, santai. Jadi kalau ada orang para